Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Oke, di siang hari yang cerah ini bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang kurang sehat? Ada. Ada. Ada berapa orang hari ini yang nggak hadir atau hadir semua? 4 orang nggak hadir. Ada 4 orang yang nggak hadir. Kenapa? Sakit. 3 sakit, 1 alfa. 3 sakit, 1 tanpa keterangan. Oke, yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Sebelum lanjut ke materi, saya ingin bertanya dulu. Terakhir kita belajar sampai mana? Perang Dunia Kedua. Oke, itu terakhir kita belajar sampai Perang Dunia Kedua. Nah, sekarang tinggal satu topik lagi yang akan kita pelajari, yaitu tentang penelitian sejarah. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini dan beberapa pertemuan ke depan, intinya adalah agar kalian sebagai murid ini mampu menerapkan tahapan penelitian sejarah. Sekarang kita akan bahas dulu sekilas tentang apa itu penelitian sejarah dan apa aja tahapannya. Intinya adalah penelitian sejarah itu berbagai upaya yang dilakukan oleh seorang sejarawan untuk menggali dan mencari jejak-jejak sejarah tentang topik tertentu. Pak, emang apa topiknya? Bebas sebetulnya, nggak ada batasan terkait dengan topik penelitian sejarah. Yang penting memenuhi 3 syarat. Ada yang disebut konsep dasar ilmu sejarah. Masih ingat nggak? Ada 3 konsep dasar ilmu sejarah. Yang pertama, manusia, betul. Yang kedua, ruang. Yang ketiga, untuk teknis pembelajarannya, pertama saya akan sampaikan terkait dengan konsep tahapan penelitian sejarah. Kalian akan belajar untuk menerapkan tahap per tahap. Mulai dari tahap mencari sumber, kemudian mengkritik sumber, menginterpretasi, dan menuliskannya. Kemudian nanti ketika sudah mendapatkan topik, mendapatkan sumber-sumber, tinggal kalian nanti jadikan sebuah karya. Apa karyanya? Ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah boleh dalam bentuk tulisan atau artikel. Yang kedua boleh dalam bentuk video, baik itu videonya bentuknya vlog, dokumenter, atau animasi juga boleh. Yang ketiga infografis. Tinggal pilih aja nanti salah satu produknya mau produk apa, sesuai dengan keahlian kalian masing-masing atau minat kalian masing-masing. Jelas gak? Jelas. Oke, Pak, lalu diapain nanti produknya? Jadi produk akhir tersebut nanti kalau dalam bentuk tulisan itu akan dimuatnya dalam website khusus namanya explorestory.blogspot.com. Kalau dalam bentuk video itu nanti diunggahnya di akun YouTube. Jadi untuk tugas penelitian sejarah ini bukan tugas kelompok, tapi tugas individu. Artinya setiap orang nanti memilih topiknya masing-masing. Tujuannya untuk apa? Agar kalian belajar untuk komitmen dengan diri sendiri dan juga kalian belajar mengembangkan potensi masing-masing. Setiap orang ketertarikannya beda-beda kan? Ada yang tertarik di fashion, ada yang tertarik di kuliner, ada yang tertarik di budaya, ada yang tertarik di olahraga, kesenian, apapun itu. Silahkan sesuai dengan minatnya masing-masing. Di sini saya berupaya untuk mewadahi semua potensi kalian agar kalian mampu mengembangkan potensi tersebut sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan kalian masing-masing. Untuk memilih topik itu juga ada syaratnya. Yang pertama adalah ketertarikan atau interesting topik. Jadi topiknya harus menarik menurut kalian. Karena jangan menarik menurut orang lain ya. Karena kan bisa beda ketertarikannya. Itu syarat yang pertama, harus menarik. Yang kedua adalah ketika kalian mencari informasi, kira-kira tersedia gak sumbernya? Dari mana cara melihat ada sumber atau enggak? Kalau di internet kalian cari-cari informasinya. Jelas gak? Jadi harus yang ada sumbernya. Kalau yang gak ada sumbernya gimana? Ya gak bisa. Sejarah itu adalah sumber-sumber tertulis atau sumber lisan. Selain itu ya nggak bisa dijadikan penelitian. Ya, jelas? Oke, yang ketiga selain tersedia atau enggaknya sumber, kira-kira kalian mampu gak melakukan penelitian itu? Patokannya apa? Patokannya yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah uang. Kan ada 3 pertemuan ke depan.
Kira-kira cukup gak nih dalam 3 pertemuan ke depan untuk mengkaji topik ini? Kira-kira uang saya cukup gak nih untuk melakukan penelitian ini? Kalau topik-topik yang sederhana, 2-3 pertemuan ke depan itu sangat bisa. Kalau uang Pak gimana? Sebetulnya uang mah ini kembali lagi pada kondisi di lapangan. Kalau kalian memang mencari referensinya di internet, ya tidak perlu mengeluarkan uang selain kuota gitu maksudnya. Kan butuh kuota kan? Untuk punya kuota butuh dibeli kan? Ya. Untuk beli butuh uang kan? Ya. Itu maksudnya. Jadi jangan cari topik-topik yang besar yang kalian gak mampu untuk melakukan penelitiannya. Jelas? Oke, ada pertanyaan? Yang terakhir, ada syarat terakhir. Kira-kira topik kalian ini bermanfaat atau enggak? Untuk siapa? Minimal untuk kalian, umumnya untuk banyak orang. Jadi keempat syarat ini harus kalian pertimbangkan untuk pemilihan topik penelitian agama lain. Misalnya kamu tertarik dengan perkembangan agama Kristen. Oke. Perkembangan agama itu sangat luas. Kamu harus ambil salah satu topik dari perkembangan agama itu. Kenapa? Bisa sebetulnya, tetapi akan sangat lama dan itu belum tentu bisa diselesaikan dalam beberapa pertemuan. Jadi kalau mau, misalnya kalau kamu tertarik di agama-agama tertentu, kamu misalnya punya tempat-tempat ikonik di mana misalnya ya, berkaitan dengan agama tadi, dan kamu mau cari tahu mengenai tempat tersebut yang berkaitan dengan agama tadi, itu lebih mudah. Karena kan bias kalau kita bicara soal agama doang kan. Yang penting di dalamnya ada manusia, ruang, dan waktu. Betul. Oke? Ada yang kamu tanyakan? Bisa, kerajaan itu tapi kan banyak. Kerajaan apa yang mau kamu? Majapahit. Oke, boleh silahkan. Majapahit. Kamu? Makanan. Nah, kuliner juga sama. Kuliner itu kan makanannya banyak ya. Di antara sekian banyak, apa yang mau kamu cari informasi? Klepon. Oke, silakan, boleh. Ya. Pertemuan hari ini saya rasa cukup sekian. Mulai dari beberapa pertemuan ke belakang kita sudah belajar tentang apa aja, tentang penelitian sejarah. Di dalamnya ada apa aja? Ada heuristik, tahapannya, ada kritik, ada interpretasi dan historiografi. Kalian juga menerapkan keempat tahap tersebut dan kalian juga belajar untuk mencari sumber, memilah sumber semata. Sebetulnya itu bukan hanya sia-sia, tetapi juga untuk melatih kemampuan berpikir kritis kita di era digital ini. Karena itu penting ya, banjirnya informasi melalui sosial media, penting untuk kita pilih dan pilah. Jadi tidak semata-mata kita pilih dan kita konsumsi semuanya. Jelas? Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sepertinya untuk pertemuan hari ini itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.